Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kuliah Waalaikumsalam. kita ya. Terakhir kita membahas tentang persamaan diferensial order 2 yang sifatnya non homogen ya. Artinya suku di ruas kanannya itu dia tidak sama dengan 0. Dan kemarin kita sudah mendapatkan beberapa karakteristik dari solusinya ketika kita ketahui bentuk dari BX-nya ya atau suku ruas kanannya. Tentunya kita bisa mencari solusinya dengan metode yang umum ya, dengan cara kita nyatakan dia dalam apa? Kita definisikan operator, kemudian kita dari operator itu kita nanti akan dapatkan persamaan kuadrat, kemudian kita bagi persamaan diferensial kita dari yang orde 2 menjadi dua buah persamaan orde 1. Tapi dengan sifat-sifat yang kita sudah tunjukkan kemarin, itu dapat mempermudah kita dalam menentukan solusinya, atau paling tidak kita bisa lebih awal menentukan solusinya, sehingga kita bisa membandingkan antara keduanya ya. Kita bisa menguji solusi yang kita dapatkan dengan cara dalam tanda kutip cara cepat kemarin ya, dengan metode yang lebih umum digunakan. Nah, itu kalau BX-nya merupakan kemarin kita sudah tunjukkan jika dia berbentuk polinomial, kita punya variasi dari solusinya ya dengan melihat nilai dari BX-nya, atau jika dia berbentuk eksponensial. Nah, ada satu bentuk fungsi BX lagi yang mungkin bisa kita ambil contoh ya. Bagaimana jika dia merupakan suatu fungsi trigonometri? Jadi fungsi sinus atau fungsi kosinus atau yang lainnya ya. Nah, ada sedikit cara tertentu yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan solusinya ya. Misalkan kita punya contoh soal kita punya persamaan Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan misalkan 4 sin 2X. Nah, seperti ini. Kita punya persamaan seperti ini. Suku di ruas kanannya itu dia bukan merupakan fungsi polinomial, dan juga dia bukan merupakan fungsi eksponensial, tapi merupakan fungsi sinus ya, atau fungsi trigonometri. Nah, bagaimana metode untuk menyelesaikan persamaan ini? Nah, kita mulai dulu bahwa ingat bahwa fungsi eksponensial kompleks ya khususnya itu bisa dinyatakan dalam fungsi kosinus ya. Kalau misalkan kita review kembali di pembahasan mengenai bilangan kompleks, kita punya misalkan kita punya bilangan kompleks E berpangkat I alpha X ya. Ini bisa kita uraikan menjadi cos alpha X ditambah I sin alpha X ya. Dimana kita tahu bahwa suku yang pertama ini merupakan kita sebut sebagai bagian real dari EI alpha X, dan yang suku kedua ini itu merupakan bagian imajiner dari E berpangkat I alpha X. Ya, jadi perhatikan bahwa fungsi eksponensial kompleks ini itu bisa dinyatakan dalam fungsi kosinus dan fungsi sinus, ya, kombinasi keduanya. Nah, sekarang hubungannya dengan persamaan diferensial kita bahwa persamaan diferensial kita, BX-nya itu dia merupakan fungsi sinus. Nah, cara untuk mendapatkan solusinya adalah kita coba mengambil suatu persamaan diferensial yang baru, misalkan di mana suku ruas kanannya itu adalah fungsi eksponensial kompleks, sedemikian sehingga ketika kita jabarkan fungsi kompleks tersebut, dia akan mengandung suku yang kira-kira memiliki bentuk serupa dengan persamaan diferensial yang kita punya di awal ya. Jadi misalkan kita punya persamaan diferensial seperti ini, kita mengambil suatu bentuk fungsi eksponensial kompleks di mana salah satu ruas kanannya ketika dijabarkan dalam bentuk fungsi kosinus, dia memiliki bentuk serupa dengan fungsi sinus yang ada di persamaan diferensial kita. Ya. Jadi misalkan kita bentuk suatu persamaan diferensial yang baru ya. Kita punya dengan suku ruas kiri yang sama, Y double aksen ditambah Y dikurang 2Y ditambah sama dengan, nah kita punya fungsi kompleks di sini, di mana ketika kita jabarkan
itu akan mengandung fungsi 4 sin 2x. Ya, kita bisa tebak ya. Fungsi eksponensialnya kira-kira berbentuk 4e berpangkat 2ix ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita jabarkan 4e 2ix itu akan sama dengan 4 kali cos 2x ditambah dengan i sin 2x. Atau sama dengan 4 cos 2x ditambah dengan i 4 sin 2x. Nah, jadi perhatikan bahwa di sini ya, ada suku 4 sin 2x yang serupa dengan suku di ruas kanan yang ada di persamaan diferensial awal yang kita punya ya, yang ingin kita pecahkan solusinya. Nah, bagaimana mendapatkan solusinya? Adalah tinggal kita mencari nanti solusi dari persamaan diferensial yang baru ini. Nah, nantinya solusinya itu nanti akan terbagi atas dua. Akan ada bagian real dan ada bagian imajinernya ya pada solusinya. Nah, karena di sini kita lihat bahwa suku 4 sin 2x berada pada bagian imajinernya, artinya solusi dari persamaan diferensial awal kita itu kita ambil dari solusi bagian imajiner dari persamaan baru yang kita punya. Ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi dari persamaan diferensial dengan fungsi trigonometri di ruas kanannya, itu kita mengambil suatu fungsi yang baru sedemikian sehingga ketika kita uraikan fungsi eksponensial kompleks tersebut akan mengandung suku yang serupa dengan 4 sin 2x di sini ya. Berlaku juga untuk fungsi kosinus misalkan ya. Misalkan kita ambil fungsi ruas kanannya anggap saja misalkan 3 cos 3x misalkan. Maka kita bisa mengambil fungsi eksponensialnya itu adalah 3e berpangkat 3ix. Karena ini ketika kita uraikan dia akan menjadi 3 cos 3x ditambah dengan 3i sin 3x. Nah, ada suku yang ini di mana ini dia serupa dengan fungsi bx yang kita punya di awal. Jadi cara pertamanya adalah kita mengambil suatu persamaan diferensial yang baru di mana ruas kanannya itu merupakan fungsi eksponensial kompleks di mana ketika kita jabarkan dia mengandung fungsi trigonometri yang kita punya di persamaan diferensial awal. Nah, kemudian baru kita selesaikan persamaan diferensial ini. Jadi tugas kita tidak mengerjakan persamaan diferensial ini, kita tidak cari solusinya, tapi kita cari solusi dari persamaan diferensial yang baru ini ya, di mana ruas kanannya itu merupakan bilangan kompleks. Dengan yang cara yang sama, kita bisa cari ini kita faktorkan ya, berarti kita punya di sini nanti d kuadrat ditambah d dikurang 2y itu sama dengan 4e 2ix ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa faktorkan dia di sini menjadi d plus 2 d kurang 1 y sama dengan 4e 2ix. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. A plusnya berapa? Di sini A plusnya berarti sama dengan 2. Kemudian A minusnya itu sama dengan minus 1. Kemudian ingat di pembahasan sebelumnya ketika kita membahas solusi partikular dalam persamaan yang non homogen, maka dari suku ruas kanan kita bisa lihat di sini bahwa AP-nya itu sama dengan sama dengan minus 2i ya, minus 2i. Perhatikan di sini ya, saya coba review kembali. Mana? Nah, ini ya. Ketika suku fungsinya adalah AE berpangkat minus APX ya, maka AP-nya itu adalah karena bentuk yang di bawah itu adalah E berpangkat 2IX ya, berarti minus AP-nya itu sama dengan 2i ya. Artinya AP-nya sama dengan minus 2i. Berarti minus AP-nya di sini itu sama dengan 2i, artinya AP-nya itu sama dengan minus 2i ya. Hati-hati terhadap tanda minusnya ya. Agar tidak keliru. Jadi bentuk persamaannya seperti ini, maka AP-nya adalah seperti ini ya. Harap diperhatikan tanda minusnya. Sehingga kalau kita lihat di bawah, maka AP-nya itu sama dengan minus 2i. Dengan kata lain, dari sini kita bisa simpulkan bahwa AP-nya itu dia tidak sama dengan A+, juga AP-nya tidak sama dengan A-. Kemudian A+ dan A- itu berbeda. Ya. Sehingga kita dengan mudah mendapatkan solusi homogen dan solusi partikular dari persamaan ini. Nah, tapi kita fokus di solusi partikularnya ya.
Karena yang membedakan dia dengan persamaan awal kita ya di sini itu adalah solusi partikularnya. Solusi homogennya tentunya nanti akan sama ya. Dari sini itu kan sama syukur luas kirinya, nanti kita akan dapatkan solusi homogen dari persamaan ini. Atau saya tuliskan saja langsung. Solusi homogen dari persamaannya itu akan sama dengan A E berpangkat minus 2X ditambah B E berpangkat X ya. Ini solusi homogennya. Solusi homogen untuk persamaan ini dan juga solusi homogen untuk persamaan yang di atas ya, karena syukur luas kirinya sama. Nah, sekarang kita cari solusi partikularnya. Solusi partikularnya kita ketahui AP-nya sama dengan minus 2I. Dan bentuknya itu sama dengan seperti ini ya, 4E pangkat 2I X. Nah, ini. Nah, jika bentuknya seperti ini ya, maka solusi partikularnya itu akan seperti ini. Ya, sama bentuknya. Berarti kita akan punya solusi partikular. Solusi partikularnya itu akan sama dengan solusi umumnya adalah sebentar. A E berpangkat 2 IX ya. Ini solusi partikular. Nah, untuk mendapatkan A-nya itu tinggal kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya ya. Nah, karena A ini bisa kita tentukan. Sorry, ini kita ganti C saja supaya dia tidak sama ya dengan solusi yang di sini. Kita C. Nah, sedangkan yang AB ini dia bisa ditentukan dengan syarat batas. Sedangkan di sini yang C, konstanta C di sini bisa kita tentukan dengan memasukkan ke persamaan diferensialnya. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. Berarti kita akan butuh YP aksen, YP double aksen. Berarti kita cari dulu YP aksennya berarti sama dengan berarti 2I A C E berpangkat 2IX ya. Berarti YP double aksennya itu sama dengan 4I kuadrat ya. Berarti minus 4A C E pangkat 2IX. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan kuadratnya. Ini ada Y aksen. Nah, berarti kita dapatkan sekarang persamaannya ini menjadi YP double aksen ya. Y double aksen ditambah Y aksen, berarti kita langsung tambahkan minus 4A C E pangkat 2IX, kemudian ditambah Y aksen, berarti ditambah 2I A C E pangkat 2IX, itu sama dengan dikurang 2Y, dikurang 2Y, dikurang 2C E pangkat 2IX, itu sama dengan 4E pangkat 2IX. 4E pangkat 2IX. Nah, karena semuanya E pangkat 2X ada di setiap suku, ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita cancel. Maka kita dapatkan persamaannya menjadi minus 4A. Ya. Kemudian ditambah 2IA. Kemudian dikurang, C ya. Ini bukan A di sini. Sorry. Di sini harusnya tidak ada A ya. C. Saya tadi keliru karena awalnya mengambil A di sini ya. Berarti di sini 2IC ya. Berarti di sini bukan 2. Di sini harusnya Oke. Ini harusnya bukan A di sini ya. Di sini C. Berarti kita punya di sini minus 4C ya. Minus 4C di sini plus 2IC ya. Berarti di sini kita punya minus 4C ya. Kemudian ditambah 2IC dikurang 2C sama dengan 4 ya. Berarti ini sama minus 6C ditambah 2IC itu sama dengan 4. Atau C berarti ini sama dengan 4 dibagi dengan minus 6 ditambah 2I. Ya, seperti ini. Atau sama dengan 2 per minus 3 ditambah 2I. Nah, karena ini kita ingin rasionalkan penyebutnya, maka kita kalikan dengan lawan dari konjugat dari penyebutnya ya. Berarti kita kalikan dengan minus 3 dikurang 2I dibagi dengan minus 3 dikurang 2I ya. Nah, ini kita akan dapatkan, ini akan sama dengan minus 6 dikurang 4I dibagi dengan berapa ini?
Minus 3 dikali minus 3 berarti 9 ditambah dengan sorry, ini tinggal I ya, karena dibagi 2. Ini tinggal I. Ditambah dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan minus 6 dikurang 4I per 10. Atau kita dapatkan C-nya itu sama dengan, ini bisa kita keluarkan ya, 1/5 minus 1/5 dari, berarti di sini 3 ditambah dengan I ya di sini. Di sini harusnya bukan 2I. Di sini adalah I, berarti di sini 2I ya. Nah, berarti kita dapatkan koefisien C-nya sekarang untuk solusi partikularnya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam sini ya, ke YP-nya. Berarti kita punya solusi partikularnya YP itu sama dengan minus 1/5 3 ditambah I dikali dengan E berpangkat 2I X. Ya. Nah, kemudian karena kita butuh komponen bagian imajinernya ya, karena solusinya itu adalah solusi di bagian imajinernya sesuai dengan persamaan diferensial kita ya. Kita butuh bagian sinusnya, jadi kita butuh solusi pada bagian imajinernya, sehingga ini harus kita bongkar ya. Maka ini bisa kita uraikan, ini menjadi minus 1/5 dikali 3 plus I, ini diubah ke fungsi sinusnya ya. Ini akan sama dengan cos 2x ditambah I sin 2x. Tinggal kita operasikan, kita kalikan ke dalam. Ini kita akan dapatkan minus 1/5. Ini tinggal kita kalikan 1/1 ya. Berarti 3 cos 2x. Kemudian ditambah 3i sin 2x. Ditambah I cos 2x. Kemudian I kali I berarti I kuadrat minus ya. Minus sin 2x. Ya, betul. Nah, kemudian kita kumpulkan, tinggal kita kumpulkan bagian-bagian yang mengandung I dan yang tidak mengandung I ya. Berarti minus 1/5. Di sini yang bagian tidak mengandung I berarti 3 cos 2x dikurang sin 2x ya. Ini bagian realnya. Kemudian ditambah I 3 sin 2x ditambah cos 2x. Nah, ini bagian imajiner. Jadi ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Nah, yang kita ambil karena di atas yang bersesuaian dengan fungsi sin di atas di sini ya. Fungsi yang ini bersesuaian dengan yang di atas itu sin 2x, maka kita ambil saja bagian karena di penjabaran di sini fungsi eksponensialnya adalah yang memiliki suku sin itu adalah bagian imajinernya, sehingga solusi yang kita ambil di sini hanya pada bagian imajinernya saja. Nah, ini. Nah, berarti solusi YP-nya untuk persamaan diferensial kita di atas itu hanya pada bagian imajinernya saja, atau sama dengan minus 1/5 dari 3 sin 2x ditambah cos 2x. Ya. Maka solusi persamaan diferensial kita sekarang untuk bx-nya sama dengan fungsi trigonometri, fungsi sinus di atas. Solusi totalnya adalah solusi homogennya ya. Kita tadi sudah punya, sudah tentukan. Itu adalah AE pangkat minus 2x tambah BE pangkat x sama dengan AE pangkat minus 2x ditambah BE pangkat x. Nah, kemudian dikurang bagian ini ya. Ini yang bagian imajinernya. Berarti dikurang 1/5 3 sin 2x ditambah cos 2x. Ya. Jadi solusinya seperti itu ya. Jadi sama halnya misalkan solusi yang kita punya di sini, persamaan yang kita punya misalkan fungsinya cos ya. Misalkan 3 cos 3x misalkan seperti ini. Nah, ketika diuraikan dia kan bagian realnya ya. Jadi misalkan kita punya solusi yang panjang seperti ini, nah maka solusinya itu kita ambil bagian realnya saja yang ini. Berarti ini yang akan menjadi
solusi dari persamaan diferensial kita. Kalau fungsinya sinus, kita ambil bagian imajinernya. Kalau fungsi bx-nya itu fungsi kosinus, kita ambil bagian itu. Nah, jadi ini salah satu teknik lagi untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang kita punya. Ketika kita tahu bentuk bx-nya atau ruas kanannya itu merupakan fungsi sinus. Jadi kita sudah punya bagaimana ketika ruas kanannya itu merupakan fungsi polinomial, kemudian bagaimana ketika dia fungsi eksponensial, dan bagaimana ketika dia merupakan fungsi trigonometri. Ketika dia merupakan fungsi trigonometri, ya, maka kita bisa membuat suatu persamaan diferensial yang baru, di mana ruas kanannya itu merupakan fungsi eksponensial kompleks. Ketika kita uraikan fungsi eksponensial kompleks tersebut, dia akan mengandung suku yang sama atau serupa dengan persamaan diferensial kita di awal. Kemudian kita selesaikanlah persamaan diferensial dengan ruas kanan eksponensial kompleks tersebut. Kemudian kita ambil bagian yang sesuai, entah itu bagian real atau bagian imajinernya, menyesuaikan dengan persamaan diferensial awal kita, ya. Oke, itu metode yang kita punya, ya. Nah, saya kira untuk persamaan diferensial orde 2 linear dengan koefisien konstan yang bersifat non homogen, saya kira metodenya cukup sampai di sini, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk lain atau variasi lain dari bentuk persamaan diferensial yang kira-kira biasanya muncul, ya. Tentunya akan banyak sekali model-model bentuk persamaan diferensial, di mana tidak semua bisa kita selesaikan dengan metode-metode yang sudah kita pelajari. Tapi dengan berbekal metode-metode yang sudah kita pelajari, itu kita bisa mendapatkan solusinya, ya. Contohnya tadi, misalkan kita punya fungsi sinus, nah kita sudah selesaikan yang persamaan dengan bx-nya eksponensial. Nah, kita bisa gunakan itu untuk mendapatkan solusi dari persamaan kita, ya. Nah, di sini kita akan tunjukkan beberapa contoh variasi dari persamaan orde 2. Kita akan perlihatkan beberapa metode untuk mencari solusi PDB orde 2. Maksudnya beberapa jenis dari PDB orde 2, ya. Jadi ada kemungkinan beberapa PDB yang dia bentuknya tidak umum seperti yang sudah kita perkenalkan sebelumnya, ya. Nah, contoh misalkan PDB itu tanpa adanya suku YX, ya. Tanpa ada suku Y-nya. Nah, contoh misalkan kita punya persamaan Y double aksen ditambah 2Y aksen, ini sama dengan X kuadrat, ya. Nah, kita bisa memisalkan bagaimana cara menyelesaikannya. Itu kita bisa definisikan suatu fungsi yang baru, ya. Suatu fungsi yang baru, misalkan Y aksen itu sama dengan misalkan PX, ya. Jadi Y aksen ini merupakan suatu fungsi X tertentu. Nah, sehingga kita punya Y double aksen berarti itu sama dengan P aksen X. Jadi kita ubah persamaan diferensial orde 2-nya menjadi persamaan diferensial orde 1. Nah, sehingga kita bisa reduksi persamaan yang di atas itu menjadi suku pertamanya menjadi tinggal suku diferensial orde 1, ya, P aksen ditambah dengan 2P sama dengan X kuadrat. Nah, tentunya ini bisa kita lakukan kalau tidak ada suku Y-nya, ya. Kalau suku Y-nya, ya kita akan bingung menyatakan dalam P, berarti dia integral dari P, ya. Tidak perlu, kita bisa menggunakan metode yang di atas. Tapi dengan metode dengan tidak adanya suku Y, kita bisa mengubah persamaannya menjadi persamaan diferensial orde 1, sehingga lebih mudah kita selesaikan. Nah, dari sini kita bisa selesaikan dia dengan faktor integrasi. Ini tinggal kita kalikan dengan faktor integrasinya, berpangkat I, di mana I sama dengan integral
suku di depan P di sini ya. Berarti integral dari 2dx berarti sama dengan E berpangkat 2x. Berarti kita punya di sini E pangkat 2x P aksen ditambah 2E2x P sama dengan X kuadrat dikali E berpangkat 2. Dengan mudah suku ruas kiri ini kita bisa nyatakan dalam turunan total ddx dari E pangkat 2x P sama dengan X kuadrat E berpangkat 2x. Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan kedua ruas dengan dx. E pangkat 2x P sama dengan X kuadrat E pangkat 2x dx. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas. Nah, ini didapatkan E pangkat 2xp, ini sama dengan integral ini, itu merupakan integral parsial ya tentunya. Konstanta ditambah dengan integral dari X kuadrat E pangkat 2x dx. Ini tidak perlu saya selesaikan ya, ini bisa kalian coba proyekkan sendiri integral parsialnya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nanti solusi P-nya itu sama dengan C E berpangkat minus 2x, E pangkat 2x-nya pindah ke ruas kanan, ditambah dengan E pangkat minus 2x, integral X kuadrat E pangkat 2x dx. Nah, kita sudah dapatkan PX-nya ya. Nah, untuk mendapatkan solusinya, tinggal kita kembalikan ke definisi awal. Bahwa Y aksen sama dengan PX ya. Y aksen sama dengan PX. Fungsi P sebagai fungsi X. Berarti Y itu sama dengan integral P dx. KY solusinya sama dengan integral dari ini ya. Maka integral dari C E pangkat minus 2x ditambah E minus 2x integral X kuadrat E berpangkat 2x dx. Nah, jadi tinggal diselesaikan saja integralnya. Saya kira ini tidak terlalu sulit. Ini tinggal diintegralkan setiap suku, kemudian juga diintegralkan. Setelah diintegralkan parsial ini, akan muncul lagi integral parsial yang baru. Ya. Jadi diintegralkan lagi, kemudian ditambah nanti dengan suatu konstanta. Ya. Nah, itu contoh yang pertama ya, yang kira-kira biasanya muncul. Kemudian contoh yang kedua lagi, misalkan kita punya PDB misalkan tanpa suku X ya. Tanpa suku X. Jadi tidak ada suku X di dalamnya ya. Misalkan kita punya contoh persamaan 4Y double aksen ditambah 2Y aksen kuadrat ditambah Y sama dengan 0 ya misalkan. Nah, ini kalau kita lihat dia merupakan PDB orde 2 yang tidak linear ya. Nah, ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang kita punya di atas ya. Karena kasus yang di atas itu kita hanya meninjau persamaan orde 2 yang bersifat linear. Nah, ini kasusnya yang non linear. Bagaimana caranya sama dengan cara yang di atas? Kita misalkan suatu fungsi yang baru, Y aksen itu sama dengan PX misalkan. Sehingga persamaan ini itu bisa kita nyatakan dalam suatu, ini bukan. Kita bisa nyatakan dalam P ya. Berarti kita akan punya di sini, kita punya P aksen ya. Maka Y double aksen itu sama dengan P aksen sebagai fungsi X ya. Sehingga persamaan di atas itu akan menjadi 4P aksen ditambah 2P kuadrat ditambah Y sama dengan 0 ya. Y-nya tidak bisa kita nyatakan dalam P ya. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan persamaannya dengan membagi sebentar. Sorry, saya kayaknya ada yang keliru di sini. Sebentar. Oh iya, di sini saya menyatakan Y aksennya, Y double aksennya dalam turunan P terhadap Y ya. Sebentar, saya coba hapus dulu di sini. Kita punya Y aksen sama dengan PX ya.
Maka kita punya Y double aksen itu sama dengan P aksen. Nah, itu untuk mengakomodasi ada suku Y di sini ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini P aksen itu sama dengan DP dx. Kemudian dengan dalil rantai ini kita bisa bongkar. Di sini DP dy dikali dengan dy dx. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu dy dx itu tidak lain adalah P ya. Ini kan dy dx ya. Berarti ya double aksen itu sama dengan P dikali dengan dp dy. Nah, kemudian kita baru masukkan ke dalam persamaan diferensial yang kita punya. Berarti kita akan punya 4 kali P dp dy. Kemudian ditambah dengan 2y aksen, berarti 2p kuadrat. Kemudian ditambah y, ini sama dengan 0. Nah, kemudian persamaannya bisa kita ubah. Setiap ruas kita bagi dengan 4p. Kita kali dengan 1/4p. Maka kita dapatkan di sini dp dy ditambah dengan 2p kuadrat per 4p berarti sama dengan p per 2. Ya. Kemudian ditambah dengan y per 4p. Ya. Ditambah dengan y per 4p sama dengan 0. Nah, suku yang ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan dp dy ditambah p per 2 itu sama dengan minus ya. Minus y per 4p. Nah, sekarang persamaannya tereduksi menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa persamaan ini itu mengingatkan kita pada persamaan Bernoulli ya. Ini mengingatkan kita pada persamaan Bernoulli. Ketika membahas persamaan diferensial order 1. Ya. Di mana persamaan Bernoulli untuk P sebagai fungsi dari Y. Nah, kemudian kita tahu di sini N-nya itu sama dengan minus 1 ya. Atau saya tuliskan saja di bawah. Saya berikan kembali sebentar. Ini mana? Nah, ini kan kalau kita tuliskan kembali persamaannya ini akan menjadi dp dy ditambah dengan p per 2 sama dengan minus 1/4 yp pangkat minus 1 ya. Jadi dia persamaan Bernoulli untuk fungsi p. Nah, di mana kalau kita lihat di sini kalau kita ingat persamaan Bernoulli di mana n-nya itu sama dengan minus 1 ya. Nah, kemudian tinggal kita definisikan, kita punya variabel z yang baru ya. Kita punya variabel z, ingat kembali kita definisikan suatu variabel yang baru z. Nah, nantinya kita dapatkan solusi z-nya. Setelah dapat solusi z-nya, kita dapatkan solusi p-nya. Nah, setelah dapat solusi p-nya, nah kita kembalikan ke definisi awal bahwa p itu sama dengan dy dx. Jadi dari sini nanti kita akan dapatkan solusi untuk z-nya berapa. Dari solusi z-nya berapa, kita akan dapatkan solusi p-nya berapa. Ya. Setelah dapat solusi p-nya, kita akan dapatkan solusi untuk y-nya. Ya. Nah, jadi saya stop sampai di sini ya. Saya tidak perlu turunkan lagi. Saya kira kalian bisa coba kerjakan dengan mengingat kembali materi di persamaan Bernoulli. Bagaimana menemukan solusi p-nya di sini ya. Solusi untuk p-nya. Di mana di sini n-nya sama dengan minus 1. Ya, pangkat dari p-nya sama dengan minus 1. Dengan metode persamaan Bernoulli. Setelah dapat solusi p-nya, nanti dapat solusi y. Ya. Oke, saya kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya sebentar ya.